Halo, selamat datang di CC Jurnal, channel mungil yang masih sepi pengunjung. Buat yang sudah mau mampir ke sini, makasih banyak ya. Semoga kalian sehat dan juga jangan lupa tersenyum hari ini. Oke, langsung saja Sisi akan memulai ceritanya ya. Mahesa berjalan memasuki sebuah bangunan yang akan menjadi tempat tinggalnya. Bangunan rumah bergaya minimalis yang letaknya tak begitu jauh dengan kampusnya. Beberapa hari yang lalu, Mahesa sudah mengunjungi tempat ini dan bertanya-tanya dengan pemilik kos. Mahesa pun memutuskan untuk menyewa satu buah kamar untuk ia tempati selama 1 tahun ke depan atau sampai Mahesa lulus kuliah nanti. Rumah kos bercat abu-abu muda dengan nomor bangunan 407. Kos khusus putra berbentuk rumah 2 lantai yang berisikan total 10 kamar yang setiap kamar berukuran 3 kali 4. Satu ruang utama di area lantai bawah yang terdapat televisi, dapur lengkap di area belakang, kamar mandi pada tiap masing-masing kamar. Lalu pada bagian lantai 2 terdapat balkon di area depan, kemudian di area belakang terdapat mesin cuci bersama dan area menjemur. Wah, penghuni baru ya? Sapa seorang pria berlesung pipi yang baru saja keluar dari kamarnya. Ia terkejut melihat wajah baru yang memasuki rumah kos. Siang bang, iya nih, baru pindahan hari ini. Mahesa tersenyum canggung. Lu pasti yang di kamar 8 ya? Sini biar gue bantuin angkat-angkat. Pria itu menawarkan bantuan untuk membantu membawa tas-tas ransel dan koper milik Mahesa. Gak usah bang, biar gue sendiri aja yang angkat ke kamar. Gak apa-apa, biar cepet kelar. Ayo gue bantuin bawa. Mahesa yang merasa tidak enak akhirnya menyetujui saja tawaran teman barunya itu. Keduanya berjalan menaiki tangga. Kamar tempat Mahesa tinggal terletak di lantai 2. Rumah kos khusus pria yang berukuran tidak terlalu besar ini berisi 10 kamar. 9 kamar sudah terisi, sementara satu lagi masih menunggu seorang penghuni baru yang kabarnya baru pindah esok hari. Bang, makasih banget ya udah bantuin gue, ujar Mahesa setelah seluruh barang-barangnya sudah berpindah ke dalam kamarnya. Santai aja lah. Ngomong-ngomong, nama lo siapa? Gue Jeviro, kamar 2. Pria berlesung pipi itu memperkenalkan dirinya. Nama gue Mahesa bang. Lu kuliah di mana Hes? Tanya Jeviro berbahasa basi. Ia masih duduk di kamar Mahesa. Di Universitas Neoteknologi bang. Baru semester 3. Berarti kita sekampus Hes. Gue juga kuliah di Neo. Lu ngambil jurusan apa di Neo? Gue teknik elektro bang. Kalau lu? Mahesa mulai merasa tidak canggung lagi dengan Jeviro. Sepertinya teman sekosnya ini memang mudah sekali akrab dengan orang-orang baru. Gue desain interior Hes. Jeviro tersenyum memamerkan lesung pipinya. Oh iya, nanti ada anak baru juga. Katanya sih baru pindahan besok, kamar sebelah lu. Lu kalau ada apa-apa jangan sungkan buat ngomong ke kita-kita. Santai aja Hes, lanjut Jeviro. Iya bang, nanti Mahes kenalan juga sama penghuni kos yang lain. Mau beresin kamar dulu nih. Ngomong-ngomong yang lain pada kemana bang? Kok sepi? Tanya Mahesa yang baru menyadari kalau suasana di kos sangatlah sepi. Masih ada yang di kampus, kerja kelompok, ada juga yang masih kerja Hes. Kalau jam segini emang seringnya kos sepi. Iya juga ya bang, tadi juga kayaknya lu mau pergi ya bang? Iya Hes, rencananya gue mau bikin laporan sama teman-teman kelompok gue di kafe deket kampus. Oke deh, gue tinggal ya Hes. Semoga lu betah tinggal di sini. Jeviro sudah berdiri di ambang pintu. Iya bang Jeff. Makasih ya udah bantuin Mahes. Yoi, Jeviro tersenyum sebelum melangkahkan kakinya berjalan menjauh dari kamar Mahesa. Pukul 2 siang, suasana kos memang lebih sering lenggang.
karena seluruh penghuninya sibuk dengan kegiatan masing-masing. Sebagian besar merupakan mahasiswa dan beberapa merupakan pekerja. Tidak ada yang spesial dari rumah kos ini. Mahesa memilih tinggal di sini karena jaraknya lumayan dekat dengan kampus. Selain itu, biaya per bulannya yang terhitung masih terjangkau. Harapan Mahesa cuma satu, semoga dirinya betah tinggal di kos baru ini. Sebelumnya, pemuda yang berkacamata itu tinggal di sebuah kos yang letaknya di belakang kampus. Namun, karena tidak betah, akhirnya Mahesa memutuskan untuk mencari kos yang baru dan pindah dari kos lamanya. Pukul 5 sore, satu persatu penghuni kos mulai pulang. Suasana yang semula sepi pun kini mulai riuh dan berisik. "Dimas, baju lu udah selesai dicuci nih, cepet ambil. Gue mau nyuci juga," kata William. Pemuda bermata sipit itu hendak mencuci baju. Namun di dalam mesin cuci masih terdapat baju milik temannya yang sudah selesai proses cucinya. "Will, tolong taruh di keranjang ya. Gue baru beres mandi, belum pakai baju," sahut pria yang kepalanya mengintip dari pintu kamar 7. "Ye, lu Dim." "Ya, nih gue taruh di keranjang." "Thanks, Will," teriak Dimas dari dalam kamarnya. "Mau nyuci baju, Will?" tanya seorang pemuda yang hendak mengangkat jemuran miliknya. Tempat jemur pakaian dan mesin cuci terletak di area belakang lantai 2. Tempat jemur pakaian dan balkon menjadi tempat favorit para penghuni kos. Mereka sering berkumpul atau mabar game di dua area tersebut. "Iya Bang Yan, baru pulang kerja Bang," tanya William karena melihat Tian masih memakai seragam kerjanya. "Iya nih, baru banget. Dengar-dengar katanya di kamar 8 udah ada yang nempatin ya Will." Tangan Tian masih sibuk mengambil pakaiannya yang menggantung di jemuran. "Kata Jeviro baru banget pindahan tadi siang Bang." Tian mengangguk mendengar jawaban William. "Katanya besok juga bakalan ada yang pindah ke sini lagi ya?" tanya Tian. "Iya katanya Bang, tapi gak tahu sih siang apa sore pindahannya. Semoga anak-anak baru itu betah ya tinggal di sini." Tian terkekeh dan dibalas anggukan oleh William. Kemudian Tian pun berlalu meninggalkan William. Pria tertua itu menuju kamarnya di lantai 1, membawa setumpuk pakaiannya yang sudah kering. "Bang Yusuf, ini mie rebus ayam bawang punya lu bukan di rak dapur?" Terdengar suara Juna yang berteriak dari area dapur. "Iya Jun, itu punya gue," sahut Yusuf dari area ruang tamu. Pemuda berambut gondrong itu baru saja menerima paket. "Juna masak ya Bang mie-nya, nanti Juna ganti." "Iya, lu masak aja, gue masih ada banyak." Yusuf masih sibuk membuka paket miliknya yang isinya adalah sepatu kets. "Wait, sepatu baru nih," ujar Johan yang melihat isi paketan Yusuf. Pria bertubuh jangkung itu baru saja pulang dari coffee shop tempatnya bekerja sebagai barista. "Kata lu cakep gak Jo?" Yusuf memperlihatkan sepasang sepatu miliknya ke hadapan Johan. "Bagus Cup, berapaan nih?" "Murah Jo, 200 ribuan aja kok." "Boleh lah, kapan-kapan gue pinjem," Johan tertawa. "Biasanya juga lu asal pakai kagak ngomong dulu." "Kagak ya Cup." Johan memukul pelan pundak Yusuf. Yusuf pun ikut tertawa. Mendengar keriuhan, Mahesa pun keluar dari dalam kamarnya. Sepertinya penghuni kos yang lain sudah banyak yang pulang. Mahesa bermaksud berkenalan dengan penghuni lain. Anak baru ya?" tanya Juna sembari membawa mie rebusnya. Juna melihat Mahesa yang baru turun tangga. "Iya Bang, baru banget pindahan tadi siang." Mahesa tersenyum ke arah Juna. "Gue Juna, kamar 5. Juna menunjuk kamarnya dengan dagu. Kamar miliknya berada di lantai 1, sebelah area dapur dan ruang utama. "Ini ya yang baru pindah tadi siang." Yusuf yang masih berada di area ruang utama pun ikut menimpali. "Iya Bang, gue Mahesa." "Gue Yusuf, kamar 6. Lu masih kuliah Hes?" "Masih Bang, baru semester 3. "Semoga lu betah ya Hes tinggal di sini." Yusuf menghampiri Juna dan menyeruput kuah mie rebus milik Juna. "Kayaknya sih bakalan betah Bang.
orangnya baik-baik. Di sini emang udah kayak keluarga sendiri, Hes, sahut Juna. Makanya kalau misalkan lu ada apa-apa, jangan sungkan buat ngomong ke yang lain ya. Yusuf menepuk pundak Mahesa. Siap, Bang. Esok harinya, anak baru yang merupakan penghuni di kamar 9 pun sedang memasukkan seluruh pakaiannya ke dalam lemari. Pemuda yang merupakan mahasiswa baru bernama Hanif itu baru saja menginjakkan kakinya di kos nomor 407 ini. Sebelumnya, Hanif sudah berbincang dan berkenalan dengan William, Juna, dan Dimas. Hanif juga sempat bertemu dengan Johan yang akan berangkat ke coffee shop karena mendapatkan giliran bekerja shift sore. Kini Hanif sedang sendirian. Ia mendengarkan musik melalui AirPods yang terpasang di telinganya. Sesekali, pemuda asal Bandung itu bersenandung pelan mengikuti irama lagu yang sedang ia dengarkan. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk perlahan. Hanif melepas AirPods-nya dan berjalan untuk membukakan pintu. "Bang Dimas, ada apa, Bang?" tanya Hanif. Ketika membuka pintu, orang yang tadi mengetuk pintu adalah Dimas. "Ini Nif, gue ada kopi. Tadinya beli 2 buat Jeviro, tapi anaknya bilang asam lambungnya lagi naik. Jadi gue kasih aja ke elu." Dimas membawa 2 cup kopi di tangannya. "Wah, makasih Bang. Kebetulan gue juga lagi haus." Hanif tersenyum lebar. Pemuda bertubuh mungil itu nampak sangat menggemaskan. "Lu masih beres-beres ya?" Dimas masuk ke dalam kamar Hanif. "Udah kelar Bang, barang-barang gue dikit sih." "Nif, kenapa lo milih ngekos di sini?" tanya Dimas sembari meminum es kopinya. "Soalnya gak jauh dari kampus Bang. Terus pas Hanif tanya-tanya ternyata masih ada kamar yang kosong. Kos yang lain kebanyakan udah penuh." Hanif yang memang mudah berbaur dengan orang baru pun merasa tidak canggung berbincang dengan Dimas. "Semoga lu betah ya Nif tinggal di sini." "Soalnya di sini rada angker Nif," lanjut Dimas. Ucapan Dimas barusan membuat Hanif langsung menaruh atensi penuh ke dalam topik yang sepertinya menarik untuk dicari tahu. "Angker gimana Bang maksudnya?" "Ya gitu Nif, sering ada penampakan. Semua penghuni di sini udah pernah diliatin nama yang gitu-gitu Nif." Hanif tertegun mendengar penuturan Dimas. Ia merasa bulu kuduknya meremang. Hanif tidak banyak bertanya ketika survei kos. Ia hanya menanyakan hal-hal dasar saja, tidak terfikirkan sedikit pun tentang kondisi tempatnya yang angker atau tidak. "Jangan nakutin gue deh Bang. Gue kagak nakutin elu Hanif. Gue cuma mau ngasih tahu aja, di sini angker, sering ada penampakan. Tapi orang-orang di sini sih baik-baik, kita udah kayak keluarga. Sering muncul Bang makhluk halusnya." "Lumayan sering Nif. Lu kan udah tahu nih. Kalau Mahesa udah ada yang ngasih tahu ke dia apa belum ya?" Dimas mengusap tengkuknya. "Bang Mahesa yang katanya penghuni baru juga?" "Iya. Di kamar samping lu nih, kamar 8. Nanti Hanif coba ngomong ke Bang Mahesa deh Bang, sekalian kenalan sama semua penghuni kos." Hanif mulai merasa ciut, pasalnya ia sangat takut dengan hal-hal mistis. Hanif sedikit menyesal masuk ke dalam kos nomor 407 ini. Semoga para makhluk halus itu tak berminat untuk mengganggu dirinya. Seluruh penghuni kos nomor 407 sedang berkumpul di area ruang utama. Tara yang baru saja pulang dari kerjanya membawa 3 kotak pizza yang langsung disambut dengan suka hati oleh seluruh penghuni kos yang lain. "Gue abis tanda tangan kontrak sama agensi baru," jawab Tara ketika ditanya perihal hadiah pizza. "Lancar banget ya Bang kerjaan lo," Jeviro mengunyah pizzanya. "Iya Jeff, alhamdulillah, agensi yang sekarang tuh beneran impian gue dari dulu." Tara adalah seorang model yang cukup terkenal. Tak heran kalau penampilan dan fisiknya terlihat paling menarik dibandingkan penghuni kos yang lain. "Gue seneng banget Ra, lu akhirnya bisa masuk agensi itu,"
Johan yang merupakan teman yang seumuran dengan Tara, sekaligus yang sama-sama penghuni lama kos nomor 407, merasa senang dengan pencapaian temannya itu. Makasih banget loh, kalian udah dengerin ocehan gue tentang impian gue masuk agensi JH Entertainment. Tara memandangi teman-teman kosnya satu persatu. Mahesa sama Hanif, salam kenal ya, yang betah-betah ya di sini. Tara tersenyum kepada kedua penghuni baru. Pasti betah bang, Hanif balas tersenyum menjawab ucapan Tara, meski hati kecilnya terasa ciut setelah mengetahui fakta tentang tempat kosnya ini. Gak ada alasan buat gak betah tinggal di sini bang, Mahesa menimpali. Pemuda berkacamata itu belum ada yang memberitahu tentang keangkeran kos nomor 407. Kalian berdua jangan sungkan buat ngasih tahu ke kita kalau ada apa-apa. Misal perlu apapun ngomong aja ya, jangan malu-malu. Tara melanjutkan. Siap Bang Tara. Hanif memperagakan gerakan hormat yang disambut kekehan oleh seluruh anggota. Hanif merasa masih memiliki hutang kepada Mahesa. Pasalnya, ia belum memberitahu Mahesa tentang fakta kos nomor 407 ini. Bang Mahes, panggil Hanif sembari mengetuk pelan pintu kamar Mahesa. Tadi, setelah acara makan pizza selesai, satu persatu penghuni kos mulai balik ke kamarnya masing-masing karena malam semakin larut. Mahesa membukakan pintu. Pemuda berkacamata itu sedang mengerjakan laporan. Laptopnya pun masih menyala dan layarnya terpampang hasil kerja Mahesa. Oh Hanif, ada apa Nif? Hanif boleh masuk ke kamar Bang Mahes gak? Ada yang mau Hanis omongin ke abang? Boleh Nif, masuk aja sini. Mahesa membuka pintu lebih lebar lagi untuk mempersilahkan Hanif masuk ke dalam kamarnya. Hanif ganggu ya bang? Tanya Hanif begitu matanya melirik ke arah laptop Mahesa. Enggak kok Nif, ada apa nih? Gini bang, ada yang mau Hanif omongin. Suara Hanif semakin terdengar pelan. Sejujurnya, Hanif sangat takut untuk mengatakannya sekarang. Namun, ia merasa tidak enak hati karena sudah berjanji akan mengatakannya kepada Mahesa. Mau omongin apa emangnya? Mahesa menaruh perhatian penuh kepada pemuda yang bertubuh lebih mungil darinya itu. Sepertinya ada hal serius yang akan dikatakan Hanif. Tadi siang, Bang Dimas ngomong ke Hanif pas Hanif baru selesai beres-beres kamar. Kata Bang Dimas, kos di sini angker bang. Tanpa disadari, mata Hanif sudah berkaca-kaca. Yang bener Nif, dahi Mahesa mengkerut mendengar penuturan Hanif. Katanya sih gitu bang. Kata Bang Dimas juga, di sini sering ada penampakan bang. Mata Hanif terlihat semakin basah. Hanif memang sangat penakut. Gue pindah ke sini tuh karena kos gue yang sebelumnya juga angker parah Nif. Gue liat penampakan di kos gue yang dulu. Pindah ke sini kenapa malah sama aja angkernya? Mahesa memijat pelipisnya. Kepalanya tiba-tiba saja pusing. Gimana dong bang? Hanif takut tinggal di sini. Kalau pindah sekarang-sekarang berasa rugi. Soalnya gue udah bayar sampai 3 bulan ke depan. Mahesa ikut merasa menyesal dengan keputusannya pindah di kos ini. Hanif apalagi bang, mama udah bayar sampai 1 tahun. Pemuda bertubuh mungil itu sudah hampir menangis, pikirannya sudah kalut. Kita coba tinggal di sini dulu aja Nif, kan belum tentu juga hantunya ganggu kita kan? Iya sih bang, tapi Hanif takut. Kalau ada apa-apa teriak aja Nif, panggil gue ya, kamar kita kan sebelahan. Atau Bang William tuh yang sebelahan juga sama kamar lu. Mahesa mencoba menenangkan Hanif, meski sebenarnya dirinya pun takut. Mahesa sudah bersiap untuk berangkat ke kampusnya. Pagi ini ada rapat hima jurusan, maka dari itu Mahesa berangkat lebih pagi dari biasanya. Saat kakinya menuruni anak tangga, ia melihat seorang pria yang sangat asing. Mahesa tidak mengenal siapa pria itu,
Dan Mahesa yakin pria tersebut bukanlah penghuni kos 407. Pria bertubuh tinggi tegap dengan lengan penuh tato yang sedang membersihkan area kos, yang membuat Mahesa semakin heran. Beberapa penghuni kos lain terlihat sudah biasa dengan kehadiran pria bertato itu. "Bang," Mahesa menuju dapur untuk bertanya pada William yang sedang membuat kopi pagi. Mahes, udah siap mau ke kampus?" William menoleh ke arah Mahesa yang terlihat sudah rapi dan wangi. Padahal sekarang masih pukul 6:30 pagi. "Iya bang, ada rapat hima pagi-pagi." William mengangguk mendengar jawaban Mahesa. "Bang, itu abang-abang tatoan siapa?" Mahesa berbisik di telinga William. William pun tahu siapa yang dimaksud Mahesa. "Oh, itu Mas Krisna. Dia pegawainya Ibu Irina, si ibu kos. Tugasnya tuh buat bersih-bersih di kos yang miliknya Ibu Irina. Kos ini dan yang satu lagi di belakang kampus," tutur William menjelaskan. "Biasanya 2 hari sekali. Tapi pas kemarin Mas Krisna katanya izin gak masuk, makanya lu baru lihat hari ini, Hes." Mahesa pun mengangguk mendengar penjelasan William. "Tapi kok serem gitu ya bang?" "Penampilannya emang gitu, Hes. Soalnya kan dia dulu mantan napi, kasus perjudian," ucap William pelan. Ia takut Krisna mendengar pembincangannya dengan Mahesa. Mahesa membulatkan mulutnya mendengar penuturan William. Memang tidak boleh menilai seseorang dari penampilan dan masa lalu. Namun tidak ada salahnya kan berhati-hati. Karena jujur saja Mahesa sedikit takut dengan Krisna. "Tapi kok kayaknya cuek gitu ya bang orangnya?" Mahesa masih penasaran. "Emang rada cuek gitu, Hes. Kalau kesini ya cuma buat kerja. Habis itu ya udah pulang. Jarang banget ngobrol sama penghuni kos. Tapi aslinya sih baik." "Oke deh bang, maaf ya Mahes jadi kepo banyak. Mahes duluan ya bang, mau langsung ke kampus." "Sip dah, hati-hati ya Hes." William menepuk pundak Mahesa yang lebih muda, sudah berjalan menjauh sembari melambaikan tangannya. Sudah 1 minggu Mahesa dan Hanif tinggal di kos 407. Sejauh ini tidak ada hal-hal menakutkan yang terjadi di kos. Penghuni lain pun tidak ada yang mendapat gangguan. Johan sempat bercanda, mungkin para hantu itu sudah lelah mengganggu penghuni kos. Pukul 9 malam, Jeviro baru pulang ke kos. Pria yang merupakan mahasiswa jurusan desain interior itu sedang sibuk-sibuknya mengurus persiapan KKN yang akan dimulai bulan depan. Suasana kos sedikit sepi malam ini. Mungkin karena Johan yang belum pulang dari acara kencannya, Tara yang masih di kantor, dan anak-anak lain yang sibuk dengan tugas kuliahnya. Di ruang TV ada Yusuf yang sedang mabar game dengan Dimas. "Baru pulang lu, Jeff?" tanya Yusuf tanpa mengalihkan pandangannya dari layar pipih yang ada di tangannya. Sepertinya permainannya sedang seru. "Iya bang, tadi sekalian mampir makan dulu sih." Jeviro berjalan menuju dapur hendak mengambil air putih. "Yang lain pada kemana bang?" tanya Jeviro sembari mengisi gelas kosongnya dengan air putih dari galon. "Biasa lagi pada anteng di kamarnya. Pada nugas-nugas kali semuanya." Yusuf melirik sekilas ke arah Jeviro, dan Jeviro hanya mengangguk mendengar jawaban Yusuf. Langkah kaki Jeviro menaiki tangga. Ia masih ingat kalau powerbank miliknya dipinjam William dan belum dikembalikan. Jeviro bermaksud mengambilnya. "Will," Jeviro mengetuk pelan pintu kamar William. "Will?" Kembali Jeviro memanggil sang pemilik kamar, namun tak ada sahutan dari dalam. Pintu kamar sebelah terbuka. Hanif keluar dari kamarnya. Ia mendengar suara Jeviro mengetuk pintu dan memanggil nama William. "Bang William pulang ke rumah bang, katanya ibunya lagi pulang," ucap Hanif. "Oh pantesan kagak nyaut-nyaut. Ya udah deh." "Kalau boleh tahu ada perlu apa ya bang?" tanya Hanif yang sangat ingin tahu. "Itu Nif, powerbank gue masih di William, tadinya mau gue ambil." "Pakai punya Hanif aja dulu bang, ini." Hanif mengambil powerbank miliknya dan menyodorkannya kepada Jeviro. "Beneran gak apa-apa Nif kalau gue pinjem dulu sampai besok?"
Tanya Jeviro memastikan. Santai lah bang, masih ada powerbank satu lagi kok. Oke deh, gue bawa dulu ya. Jeviro pun tersenyum memamerkan lesung pipinya dan berjalan menuruni anak tangga untuk menuju kamarnya. Sore tadi, saat Hanif baru pulang kuliah, ia kebetulan berpapasan dengan William yang akan bersiap untuk pulang ke rumahnya. Kabarnya sang ibu yang biasanya tinggal di Malang, kali ini sedang pulang ke rumahnya dan menyuruh sang anak untuk menginap di rumah. Sebenarnya rumah William tidak begitu jauh dengan kampus, hanya berjarak 1 jam perjalanan, namun William lebih memilih tinggal di kos. Setelah Jeviro kembali ke kamarnya, Hanif kembali melanjutkan mengerjakan tugasnya. Sebagai mahasiswa baru jurusan kimia, Hanif sedang sibuk-sibuknya dengan jadwal dan tugas kuliah yang terasa berbeda dengan SMA. Pemuda bertubuh mungil asal Bandung itu sedang mencoba belajar mandiri dengan memilih kuliah dan tinggal di Jakarta. 2 jam pun berlalu, malam semakin larut. Tubuh Hanif pun semakin letih setelah berkutat lama dengan laptop. Bersiap untuk tidur, besok pagi-pagi sekali ia harus berangkat ke kampus karena ada praktikum di jam pagi. Seluruh tugas dan laporan sudah terselesaikan, tubuhnya terasa sangat lelah. Pemuda bertubuh mungil itu mencoba memejamkan matanya, hingga perlahan kantuk semakin mendominasinya. Mata Hanif yang semula sudah terpejam, secara sontak langsung terbuka kala mendengar suara berparabotan yang berpindah-pindah. Ia yakin suaranya dari kamar sebelah, yaitu kamar 10 milik William. Suara perabotan yang bergeser itu semakin terdengar jelas. Setahu Hanif, pemilik kamar 10 itu sedang pulang ke rumahnya. Bang William gak jadi nginep di rumahnya apa ya? Hanif bermonolog, masih mencoba untuk berpikir positif. Mungkin abangnya itu membatalkan rencana menginap di rumahnya lalu kembali ke kos. Namun tiba-tiba terdengar suara pulpen yang diketuk-ketukkan ke meja. Suaranya terdengar sangat jelas karena sepertinya diketukkan dengan cukup kencang. Ditambah lagi suasana kos yang sudah semakin sepi karena seluruh penghuninya sudah beristirahat di kamar masing-masing. Tanpa berpikir 2 kali, Hanif mencoba menelpon William. Ia ingin memastikan bahwa suara-suara yang ia dengar dari kamar William karena sang pemilik sudah pulang ke kamarnya. Halo Nif, ada apa? Tanya William begitu mengangkat telepon dari Hanif. Bang, lu gak jadi nginep di rumah lu? Hanif balik bertanya. Jadi kok Nif, ini gue masih di rumah, balik ke kos besok sore. Jawaban William membuat jantung Hanif serasa merosot seketika. Keningnya sudah dipenuhi dengan keringat dingin. Suara-suara dari kamar William kembali terdengar. Bahkan kini terdengar suara musik yang mengalun dari kamar William. Sontak saja Hanif langsung mengubah posisinya yang semula berbaring kini duduk dengan tegak. Lu gak bohong kan bang? Lu beneran di rumah? Suara Hanif terdengar bergetar. Ia sangat takut bahkan sudah hampir menangis. Emangnya ada apa Nif? William yang menyadari suara Hanif yang bergetar mulai khawatir. Di kamar lu bang, di kamar lu. Gue denger ada suara-suara aneh bang. Hanif, lu coba ke kamar Mahesa, tenangin diri lu ya. Malam ini jangan tidur sendirian dulu. William pun tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Ia mencoba menenangkan Hanif sebisanya. Iya bang, nanti Hanif coba ke kamar Bang Mahesa. Tenangin diri lu ya Nif. Pokoknya malam ini jangan tidur di kamar lu dulu, oke? Iya bang, Hanif tutup ya bang teleponnya. Mau langsung ke Bang Mahes. Setelah sambungan telepon terputus, Hanif langsung lari keluar kamar dan buru-buru mengetuk pintu kamar Mahesa. Bang Mahes, tolong bukain pintu. Hanif makin ketakutan karena rumah kos semakin terasa sepi.
Untung saja Mahesa langsung membuka pintunya. Pemuda berkacamata itu sepertinya masih sibuk dengan tugas kuliahnya. Hanif langsung masuk ke dalam kamar Mahesa dan duduk di kasurnya, bahkan sebelum sang pemilik mempersilahkan. "Lu kenapa, Nif? Kayak ketakutan?" Mahesa heran melihat Hanif yang terlihat sangat panik. "Bang, tadi di kamar Bang Will gue dengar suara-suara aneh." Suara Hanif masih terdengar bergetar. Mahesa yang melihat keadaan Hanif yang sangat kacau, ia pun langsung duduk di sebelah Hanif. "Suara aneh gimana maksud lo?" "Gue dengar suara benda bergerak sendiri, terus suara pulpen yang diketuk-ketukkan ke meja. Habis itu dengar suara musik dari kamarnya Bang Will. Suaranya jelas banget bang, padahal Bang Will lagi pulang ke rumahnya, kamarnya aja dikunci." "Lo udah coba nanya ke Bang Will? Siapa tahu Bang Will gak jadi nginep di rumahnya." "Udah bang, gue langsung nelfon Bang Will, tapi kata Bang Will dia masih di rumahnya, baru balik ke kos besok sore." Mata Hanif sudah basah, ia sangat takut dengan hal-hal mistis, tubuhnya bahkan sudah bergetar. "Malam ini gue numpang tidur di kamar lu ya bang," lanjut Hanif. "Ya Nif, lu di sini aja, tapi sorry ya kalau sempit." "Gak apa-apa bang, gue takut tidur di sendirian di kamar." Hanif dan Mahesa mulai menyadari kalau rumor tentang hantu yang sering mengganggu para penghuni kos 407 ini memang benar. Tanpa Hanif dan Mahesa sadari, di jendela kamar Mahesa terdapat sosok seram yang tengah mengintip dengan wajah yang mengerikan. Suasana pagi di kos 407 mulai ramai. Hari ini adalah hari Minggu. Seluruh penghuni kos banyak yang menghabiskan minggu pagi dengan berolahraga atau sekedar berjalan santai di area sekitar kos dengan banyaknya pedagang yang ramai. Sementara Tian dan Dimas sedang sibuk di dapur, dua pemuda itu sedang memasak untuk seluruh penghuni kos. "William belum balik ke kos ya bang?" tanya Dimas di sela acara memasaknya. "Katanya sih nanti sore baru balik Dim." Tangan Tian sedang sibuk mencincang daun bawang. "Wah, kayaknya enak nih. Masak apa?" Yusuf yang baru saja pulang dari lari pagi langsung menuju dapur untuk mengambil air minum. "Capcay sama telur dadar cup." Tian menjawab pertanyaan Yusuf. "Wanginya sampai kecium pas baru masuk kos." Kepala Yusuf menengok melihat wajan yang sedang menumis capcay. "Yang lain udah pada pulang juga bang?" Dimas bertanya kepada Yusuf. "Tinggal Jeviro sama Tara yang belum balik Dim. Tadi sih katanya mau mampir ke minimarket dulu." "Oh gitu, kalau udah balik semua kan kita bisa makan bareng nih," Tian menimpali. Tak berapa lama kemudian, Jeviro dan Tara pun pulang ke kos. Penghuni kos yang lain pun mulai menyantap sarapan pagi mereka. 9 pemuda itu duduk melingkar di ruang utama, menikmati sarapan pagi yang meski menunya sederhana namun terasa sangat nikmat. "Bang, tadi malam Hanif dengar suara aneh dari kamar Bang William." Ucapan Hanif membuat seluruh abangnya menatap ke arahnya. "Suara aneh gimana maksud lu Nif?" Johan mengenyitkan dahinya. "Pertamanya tuh kedengaran suara kayak perabotan dipindah-pindah gitu bang." Tutur Hanif, suasana pun menjadi hening karena semua yang hadir di situ mendengarkan si paling muda dengan seksama. Terus habis itu, Tara pun ikut penasaran, meski hal yang seperti ini bukanlah hal aneh yang terjadi di kos ini. "Terus habis itu, kayak ada suara pulpen yang diketuk-ketuk di meja gitu bang. Lumayan kenceng suaranya." Bulu kuduk Hanif bahkan sudah meremang. Ia masih ingat bagaimana menyeramkannya kejadian tadi malam. "Semalam William kagak tidur di kosan kan? Dia lagi pulang ke rumahnya kan?" Jeviro pun menimpali. "Nah itu dia bang. Awalnya Hanif pikir Bang Will udah balik lagi ke kos. Terus kan Hanif telepon Bang Will. Langsung diangkat tuh bang. Ternyata Bang Will masih di rumahnya. Terus pas Hanif masih ngobrol sama Bang Will, kedengaran suara musik dari kamarnya Bang Will. Jelas banget bang suaranya," lanjut Hanif. "Tapi semalam lu tidur di kamar lu?" tanya Dimas. "Enggak bang, semalam Hanif ke kamar Mahes," sahut Mahesa. "Kalian hati-hati ya, kejadian kayak gini bukan 1 atau 2 kali kejadian di kos ini. Kita semua udah pernah ditunjukin wujudnya mereka," ucap Tian si paling tua. "Tapi kok kalian gak pindah dari sini bang, kenapa betah?"
Jujur saja, Mahesa sangat heran dengan para abangnya di sini yang sepertinya sudah kebal dengan gangguan para makhluk halus. Di sini udah kayak keluarga banget, Hes. Susah nyari kos yang kekeluargaan gini. Biar gimana pun, teman satu kos itu yang paling bikin nyaman, jawab Yusuf dengan wajah tenang. Meski sebenarnya baik Mahesa maupun Hanif setuju dengan perkataan Yusuf. Gue setuju sama Bang Yusuf. Kalau dibilang takut sama tempatnya ya jelas takut. Tapi teman-teman kos di sini yang bikin gue juga jadi betah, Juna menimpali. Tapi kalau kalian gimana? Pertanyaan yang Johan lontarkan kepada Mahesa dan Hanif. Kita juga gak bisa pindah sekarang bang, soalnya udah bayar sampai beberapa bulan ke depan. Mahesa menjawab dengan jujur. Iya bang, bener apa kata Bang Mahes. Bisa-bisa mama marah kalau Hanif minta pindah. Si paling muda terlihat murung. Kita selalu berusaha kompak kok Nif. Pokoknya kalau ada apa-apa minta tolong aja ke kita-kita. Kita pasti bantuin kok, oke? Tara memeluk dan mengusap puntung Hanif. Makasih banyak ya abang-abang. Hanif emang aslinya penakut banget bang. Kita semua juga penakut Nif. Tapi ya sok berani aja. Yusuf mencoba mencairkan suasana dan disambut gelak tawa yang lain. Langit sudah gelap. Area kampus pun semakin sepi. Tinggal beberapa mahasiswa yang masih berada di ruang kelas yang baru saja dipakai untuk kerja kelompok. Guys, pulang yuk, ucap seorang mahasiswi. Yuklah, udah kelar kan nih? Timpal mahasiswi yang lain, dan sisanya pun ikut menyetujui untuk pulang sekarang. Lu mau pulang nanti, Gas? Sebuah pertanyaan terlontar kepada Bagas, seorang mahasiswa hubungan internasional yang juga merupakan ketua BEM di kampus Universitas Vision. Iya, gue pulang nanti. Ada yang belum kelar gue kerjain nih. Palingan 10 menitan lagi lah. Bagas masih terlihat sibuk dengan laptopnya. Kalian duluan aja pulangnya, lanjut Bagas lagi. Gak apa-apa nih Gas, soalnya udah sepi nih kampus. Iya gak apa-apa kok, kalian duluan aja. Pasti capek banget kan ngerjain laporan dari tadi. Bagas meyakinkan teman-temannya karena ia tahu kalau teman yang lain pasti sudah lelah setelah mengerjakan tugas yang menumpuk. Oke deh kalau gitu, lu cepat pulang Gas kalau udah kelar, ucap seorang mahasiswa. Siap, Bagas tersenyum lebar sembari mengacungkan ibu jarinya ke atas. Dan setelah itu teman-teman yang lain mulai berjalan meninggalkan kelas. Laptop di hadapannya masih menampilkan deretan huruf dan angka yang menjelaskan tentang rekap bulanan kegiatan BEM, laporan yang baru saja disetorkan sekretaris BEM sedang dicek kembali oleh sang ketua. Hingga beberapa menit kemudian seluruh tugasnya selesai, Bagas meregangkan ototnya. Tubuhnya terasa sangat lelah. Jam di pergelangan tangannya sudah menunjukkan pukul 8 malam. Namun suasana kampus sudah sangat sepi. Setelah memasukkan seluruh barang-barang miliknya ke dalam sebuah ransel berwarna biru tua, Bagas pun berjalan meninggalkan ruangan kelasnya. Lorong kelas terasa semakin sunyi dan gelap. Meski beberapa lampu dinyalakan, namun tak mengurangi kesan mencekam. Telinga Bagas mendengar langkah kaki yang mendekat ke arahnya. Ia pun menoleh namun tak melihat siapapun di dekatnya. Mencoba mengusir pikiran negatif, Bagas menyetel musik yang ia dengar lewat AirPods yang terpasang di telinganya. Langkah kakinya pun semakin ia percepat. Lagi dan lagi suara langkah kaki itu terdengar. Dan setiap kali Bagas menoleh ke belakang, tak ia temukan siapapun di sana. Jantung Bagas semakin berdegup tidak karuan. Ia hanya sendirian menyusuri lorong kampus yang minim pencahayaan ini. Siapa lu? Jangan nakutin. Bagas sudah semakin hilang kesabarannya. Namun hening, tak ada jawaban apapun yang ia terima. Namun tak lama kemudian, muncul sosok yang memakai pakaian serba hitam dan wajahnya tertutup oleh topeng. Sosok itu mendekat ke arah Bagas. Bagas menelan ludahnya kasar. Ia semakin takut sekarang. Terlebih lagi di tangan sosok tersebut terdapat pisau yang terlihat sangat tajam. Siapa lu? Mau apa lu? Bagas tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Suaranya bergetar. Langkahnya perlahan mundur. Namun sosok itu semakin mendekat ke arah Bagas. Bagas berlari sekuat tenaga. Firasatnya mengatakan bahwa sosok misterius itu mengincar nyawanya. Namun apa salah Bagas? Dan siapa sosok di balik topeng hitam itu? Mengapa ia mengincar nyawanya?
Para penghuni kos sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Beberapa orang masih berada di luar kos, sementara ada pula yang sedang fokus mengerjakan tugas di kamar. Di ruang utama terdapat Dimas, Jeviro, dan Tara yang sedang mabar game. Suasana riuh mereka ciptakan. Cemilan-cemilan dan minuman manis pun tersaji di hadapan mereka. Pup! Tiba-tiba saja terdengar suara benda berat yang jatuh di lantai 2. Dimas, Tara, dan Jeviro pun refleks melihat ke arah lantai 2. Apaan tuh tadi? Tanya Jeviro. Suaranya dari arah kamar lu deh, Dim. Tara melihat ke arah Dimas. Ia yakin tak salah mendengar. Gue cek dulu deh ya ke atas. Dimas pun beranjak dari sofa, mulai berjalan menaiki satu persatu anak tangga. Dimas membuka pintu kamarnya. Jendela kamarnya terbuka dengan lebar. Seingatnya ia sudah mengunci jendela kamarnya dan menutup rapat gordennya. Tak ada benda jatuh ataupun mencurigakan apapun di kamarnya. Semua normal kecuali jendela yang terbuka. Dimas pun berjalan ke arah jendela untuk menutupnya kembali. Namun sungguh sial nasibnya. Saat tubuhnya sudah berjarak sangat dekat dengan jendela, sebuah sosok menyeramkan muncul tepat di hadapan Dimas. Wajahnya sangat buruk rupa dengan bau darah yang tercium anyir. Dimas terkejut hingga sekujur tubuhnya terasa kaku. Bulu kuduknya sudah berdiri dan jantungnya terasa merosot ke bawah. Sosok itu masih melihat ke arah Dimas dan perlahan mendekat. Ah, jangan. Dimas terbata-bata, kakinya sangat lemas hingga terduduk di lantai. Perlahan Dimas semakin memundurkan tubuhnya untuk menjauh dari hantu menyeramkan itu. Namun yang terjadi justru semakin mengerikan. Kepala dari sosok hantu itu terlepas dari tubuhnya, kemudian menggelinding di lantai mendekat ke arah Dimas. Tercium bau darah yang semakin anyir. Suara rintihan terdengar dari mulut milik kepala yang terlepas itu. Tolong, sakit. Dimas berteriak sebisanya. Lututnya menekuk. Kemudian ia menutup rapat matanya dan menutup telinga dengan kedua tangannya. Suara rintihan dari hantu menyeramkan itu terus terdengar dan semakin mengerikan. Dimas sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia tak bisa lari untuk keluar dari kamar karena kedua kakinya sangat lemas hingga tak bisa untuk berlari. Tubuh gemetarnya masih meringkuk di lantai kamar, sementara hantu mengerikan itu masih terus mengeluarkan rintihannya. Tolongin gue. Dengan sekuat tenaga, Dimas masih mencoba untuk berteriak meminta pertolongan. Dimas, Dim. Suara Jeviro terdengar dari luar kamar Dimas. Pemuda itu membuka pintu kamar Dimas yang tidak terkunci. Dim, lu kenapa? Tara ikut panik. Bang Dimas kenapa? Juna ikut panik mendengar suara teriakan Dimas. Penghuni yang sedang berada di kos memenuhi pintu kamar Dimas. Semua orang nampak terkejut dan panik saat mendengar suara teriakan Dimas. Bahkan Tian yang sedang merebus mie di dapur buru-buru mematikan kompornya saat mendengar suara teriakan Dimas. Dim. Jeviro menepuk pundak Dimas. Teman sebayanya itu terlihat meringkuk di lantai kamarnya, dengan mata dan telinga yang tertutup rapat. Mendengar suara riuh dari teman-temannya, Dimas pun membuka matanya perlahan. Di kamarnya sudah ada Jeviro, Tara, Tian, Juna, Mahesa, Hanif, dan Johan. Sementara hantu mengerikan yang menakutinya tadi sudah hilang entah kemana. Bahkan bau anyir darah yang semula tercium sangat kuat sudah tidak tercium sedikit pun. Lu kenapa, Dim? Johan duduk di hadapan Dimas. Ada yang ganggu ya di kamar lu? Tara mencoba menebak. Kita cerita di bawah aja yuk, tenangin diri dulu. Tian mencoba menenangkan Dimas. Si paling tua itu mencoba membantu Dimas untuk berdiri. Penghuni kos pun satu persatu mulai turun untuk menuju ruang utama. Dimas masih mengatur nafasnya dan mencerna apa saja yang baru terjadi. Setelah meminum segelas air putih dan menenangkan diri, Dimas pun perlahan mulai menceritakan apa yang baru saja ia alami di kamarnya. Jadi kepalanya lepas gitu bang hantunya, terus minta tolong ke elu. Bulu kuduk Mahesa sudah berdiri hebat
Sementara Dimas hanya mengangguk lemah sebagai jawaban. Masih teringat sangat jelas bagaimana rupa mengerikan hantu tadi. "Hanif takut bang," rengek si paling muda. Ia masih trauma dengan suara menyeramkan yang ia dengar beberapa hari yang lalu. "Dimas, mendingan malam ini lo tidur berdua di kamar Hanif," usul Johan. "Nah iya tuh bang, biar Hanif juga ada yang nemenin," celetuk Hanif yang juga setuju dengan saran Johan. "Iya bang, malam ini gue tidur di kamar Hanif. Gak apa-apa kan Nif?" "Gak apa-apa bang, malahan Hanif seneng ada temennya. Soalnya Hanif takut banget bang." Penghuni kos 407 pun satu persatu mulai meninggalkan ruangan utama. Malam sudah terlalu larut. Para pemuda itu masuk ke kamar untuk beristirahat. Tak ada yang menyadari bahwa sedari tadi di jendela dapur terdapat sosok menyeramkan berukuran tinggi besar berwarna hitam namun tanpa kepala. Keesokan pagi, Universitas Vision dihebohkan dengan penemuan mayat seorang laki-laki yang merupakan ketua BEM bernama Bagas Pratama. Mayat Bagas ditemukan pada pagi hari, tergeletak di sebuah bilik toilet di lantai 4. Ditemukan oleh seorang office boy yang sudah bertugas untuk membersihkan area kampus. Mayat Bagas ditemukan dengan sangat mengenaskan. Diduga dibunuh dengan cara dipenggal lehernya sampai terputus dari badannya. Pihak kepolisian pun sedang mengotopsi mayat Bagas dan menyelidiki siapa pembunuhnya. Namun, tak ditemukan petunjuk satupun. Tak ditemukan barang bukti, sidik jari, bahkan rekaman CCTV. Diperkirakan Bagas dibunuh antara jam 8 sampai 12 malam karena CCTV area kampus sepertinya sengaja diretas di saat kejadian karena tak ada satupun rekaman CCTV dari jam 8 sampai jam 12 malam. Bahkan, tak ada saksi mata yang menyaksikan detik-detik meregangnya nyawa Bagas. Menurut para teman kelompok Bagas yang semalam mengerjakan tugas bersama, mereka pulang sebelum pukul 8 malam, sekitar jam setengah 8, atau setengah jam sebelum Bagas pulang. Dan dari rekaman CCTV sebelum diretas, nampak para mahasiswa dan mahasiswi yang beranggotakan 5 orang itu sudah keluar dari area parkiran kampus dan menuju tempat tinggalnya masing-masing.